Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita ketemu lagi dalam acara podcast Paga TV bersama Henny Wardani. Pemirsa, Anda tahu bahwa ada peribahasa ojo leren dadi wong apik. Artinya makna di sini apa kira-kira para pemirsa menyusun suatu kata-kata ini menjadikan sesuatu yang indah. Jangan berhenti untuk jadi orang baik. Nah, tentunya jadi orang baik itu nggak gampang. Nah, kita akan ketemu dengan 3 narasumber yang pada sore hari ini bersemangat. Assalamualaikum, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pengen tahu nih mengapa yayasan ini dinamakan Yayasan Anak Bangsa. Nah, dengan judul Kiprah Yayasan Anak Bangsa di Dunia Sosial. Kita tahu para pemirsa bahwa berbuat kebaikan atau sosial itu sangat baik, terutama untuk kita sebagai umat beragama. Nah, kita akan perkenalkan salah satu narasumber kita adalah Bu Yuning Kartika Sari. Selamat sore Bu Yuning. Selamat sore Bu Eni. Datang ke sini nggak nyasar ya? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa ke MCC ya? Iya. Di studio Paga TV MCC lantai 2. Kemudian Ibu Trisha Palupi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kelihatan ya nih. Selamat sore. Kemudian Bu Suharti. Assalamualaikum warahmatullahi Wow, wabarakatuh. ini luar biasa para pemirsa Sri Kandi Anak Bangsa. Tentunya kita pengen mendengar dari ketua ya, Ibu panggilannya Bu Yuyun ya. Ya. Nama aslinya Bu Nuning atau tiap hari dipanggil Bu Yuning? Bu Nama Yuyun. akrabnya Bu Yuyun aja Bu Bu Eni. Yuyun aja ya. Ya. Kiprah sebagai anak bangsa. Nah, kalau melihat visi dan misi Anda ini luar biasa ya, membantu masyarakat terutama di Kota Malang ya. Ya. Di bidang sosial. Sebenarnya bidang sosial ini luas sekali ya Bu Yuyun ya. Ada yang berhubungan dengan perempuan, ada berhubungan anak, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kiprah Yayasan Anak Bangsa ini di dunia sosial apa aja nih? Bisa menjelaskan, lihat kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Paga TV yang sore ini kita hadir bersama relawan anak bangsa yang rata-rata mak-mak ya, cewek-cewek semua. Sri Kandi Bang. Ya, Sri Kandi. Tapi kalau kita terbiasa di lapangan panggilnya teman-teman ini emak-emak. Ya seperti inilah Bu, gerakan anak bangsa selama ini yang hampir 22 tahun bergerak Bu ya. 22 tahun. Ya. Waktu yang sangat panjang sekali ya Bu ya. Ya, benar Bu. Karena awalnya berdiri anak bangsa ini memang dari inisiatif dari kita, dari keluarga kita sendiri. Karena kita hidup di daerah yang padat kumuh miskin, yang memang banyak permasalahan sosial yang terjadi di sana, masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang terjadi di sana. Melihat kondisi seperti ini, kita sebagai apa ya Bu ya, memang dasarnya kita ini sudah didasari almarhum Bapak Ibu yang memang ingin anak-anaknya ini bagaimana peduli dengan sesama. Pernah Bapak saya, almarhum Bapak pernah bilang, menolonglah orang lain sebelum kamu menolong diri sendiri, karena di sana kamu pasti ada sesuatu yang nantinya kamu dapatkan itu nggak tahu apa-apanya, tapi ada kebahagiaan sendiri yang nantinya kamu dapat gitu. Akhirnya saya menikah dan melihat sekeliling tempat tinggal kita ini kebanyakan kok kurang peduli dengan adanya ada orang sakit, dengan adanya pendidikan. Di situ kita mulai 2004 ini saya bersama teman-teman relawan lainnya ini bergerak untuk pertama kali kita evakuasi ODGJ Bu. Jadi ODGJ ya? Ya, pertama kali kita itu di tahun berapa Bu Yuyun? 2004. 2004. Ya, itu bersama teman-teman relawannya yang tergabung dari SAR Pakem juga. Itu yang mentor saya dari awal bagaimana jadi relawan, jadi bagaimana terjun, mereka yang mengajari kita untuk proses-prosesnya bagaimana. Disitulah kita mengenal lebih luas bagaimana kita sebagai relawan yang terjun di dunia sosial juga. Akhirnya kita berangkat dari evakuasi ODGJ itu pertama kali, dan disitulah kita mulai mencoba belajar Bu ya. Di sana belajar kenapa kita ini harus bisa
melakukan sesuatu yang apa orang lain tidak bisa melakukan dengan apa ya, menolong orang atau bagaimana. Akhirnya gitu, di situ kita belajar Bu, belajar dan pertama kali memang di sisi kesehatan yang maksud saya UDGJ Bu ya. Di situ kita merambah ke pendidikan, ke ekonomi, kalau pendidikan anak-anak yang tidak bisa ambil ijazah Bu ya. Iya, ada yang mereka nggak mampu ya. Iya, nggak mampu. Sehingga ditahan ya ijazahnya ya. Waktu dulu itu banyak ijazah anak-anak ini yang minta tolong kita untuk ini Bu, untuk diambilkan atau bagaimana, sampai berapa sekolah itu sampai bilang nggak ada lainnya selain sampean Mbak, kok liane sampean, mungkin ke sekolah yang blenger ya Bu ya, lihat kita. Pemirsa blenger. Bosen itu ya. Sekolah ini bosan kok, yang datang ini aja. Tapi saya bilang gini Pak, di sisi kita ini sebagai Pak ya, peduli pendidikan anak, siapa lagi kalau kita nggak terjun langsung Pak, karena anak-anak yang kita tolong ini memang anak-anak yang duafa juga, perekonomian segini itu yang kita jelaskan, dan alhamdulillah berapa anak ya Bu mendapatkan ijazahnya dengan kita. Itu seharusnya membayar ya. Iya. Terus akhirnya dibebaskan Bu, dibebaskan. Dibantu pemerintah atau gimana? Kita enggak dibantu pemerintah. Jadi tapi kita mencoba ya murni untuk kita menego bagaimana kondisi, minta surat keterangan RT RW sampai kelurahan bahwa memang benar-benar tidak mampu. Yang itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah berlahan ya, berproses memang Bu. Dulu ini komunitas. Sebelum jadi yayasan kita ini komunitas yang memang ya komunitas kita ini pertama bergeraknya secara apa Bu ya, sekeliling intern ya, intern lingkungan teman ya, saudara begitu ya, gitu ya. Akhirnya dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, karena dulu nggak ada HP ini Bu, ada HP Android, kita cuma punya HP yang HP jadul itu. Jadi teman-teman menginfonya ya dari apa, cerita-cerita dari betul. Ya itulah akhirnya kita mulai apa secara luas penanganan kasus yang ada di Kota Malang Bu. Karena kita Malang ini juga terkenal sejuta relawan Bu ya. Sejuta relawan yang saling berkolaborasi bagaimana menangani kasus yang memang apa ya, yang sering terjadi di Kota Malang. Nah itu perjalanan kita sampai akhirnya kita 2022 menjadi sebuah yayasan, dan kita sebetulnya tidak ingin jadi yayasan Bu ya. Biarlah kita bergerak apa adanya, komunitas karena saya ini kita ini nggak mau apa ya Bu ya, wis bergerak yang sudah, tapi ini ada tuntutan yang mungkin harus kita lakukan jadi yayasan, karena kita selama ini pure murni tanpa ada bantuan dari pemerintah. Ya, jadi donatur ya. Iya, jadi orang baik, kita menyebutnya dari orang-orang baik Bu. Selama itu kita berjalan karena sudah ada HP Android, kita lewat ini Bu, media sosial, dan kita mohon maaf dan kita nggak pernah bikin proposal minta itu memang nggak pernah, tapi ibarat pengemis gitu minta ya. Ya, karena kita cuma share-nya kegiatan kita di media sosial. Tergerak hatinya. Iya, tergerak hatinya dan melihat kegiatan kita real nyata. Dan alhamdulillah 2022 mendapatkan akte notaris, walaupun kita ini berjuang segitu mahalnya kita ngurus apa Bu ya, akte notaris ini kita nggak mampu, kita mengutamakan pelayanan selama ini, tapi harus kita lakukan. Akhirnya kita sampai nego ke notarisnya, Bos kita bergeraknya di sosial kayak gini, minta tolong Mas kita bikinkan akta pendirian akta dengan harga uang kita segini. Dan alhamdulillah Bu kita dibantu dengan notarisnya. Iya Bu, karena sudah tahu kegiatan kita, dan alhamdulillah kita berjalan lancar sampai sekarang. Semoga kita ini tetap apa Bu ya, berjalan di dunia sosial ini. Ya, saya lihat sudah masuk di Google juga ya. Ini bagaimana profil pemirsa bisa melihat di Google bahwa perjuangan ini nggak sia-sia dari mulai 2004 ya. Ini Bu Yuyun merintis dari
amanah Ya. keluarga ya, Ya. dari ayah ya. Ya. Luar biasa. Ini nanti turun temurun ke cucu. Insya Allah cucu saya mulai umur 1 bulan ini sudah kita ajak keliling naik ambulan ini. Naik ambulan. Luar biasa. Iya. Sudah ada ambulan khusus. Ya, ambulan ini kita dapat 2010 Bu. Bantuan. Iya, dari seseorang yang memang Hamba Allah ya. ya melihat gerakan kita, terus akhirnya ya moga-moga ini ambulan kita ini bisa bertambah karena ambulan anak bangsa ini satu tapi mobilitasnya ini sangat tinggi Bu. Karena ambulan tuh macam-macam ya fungsinya. Iya. Ada yang satu untuk mengangkat jenazah, ngangkut ya, emergensi juga yang Iya. untuk sakit, darurat, Transportasi. ya ke IGD kayak Ya, gitu ya. iya benar Bu. Dan Tanpa bayar ya. Rata-rata kan yang kita tolong duafa Bu. Kan kita ini apa ya melihat orang-orang yang minta tolong kita ini miskin, kadang ya. kasihan kalau mereka harus bayar segitu mahalnya kayak gini-gini kalau sudah nggak punya uang Bu ya. Itu yang kita apa ya membuat motivasi untuk gerakan anak bangsa ini. Kalau yang duafa kita berikan khususnya di Kota Malang ini Bu. Iya. Ya. Kadang kita berempati itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi Iya. mungkin juga pemberian barang, juga fasilitas, untuk fasilitas. mereka ya. Ya. Alat-alat kesehatan juga. Iya, benar. Apapun ya yang Iya. memang fungsinya untuk digunakan bersama, gitu ya. Iya. Bu Yuyun, apakah dari beberapa ini kader-kader sudah tahu job description-nya, misalnya Bu Suharti. Tris sama Bu Suharti ini tugasnya apa aja sudah Sudah. koordinasinya? Ya, karena kita juga punya struktur ya Bu. Dari Kemenhub kita juga sudah harus punya struktur organisasi yang harus tahu job desk-nya bagaimana, mereka sudah paham. Kadang kita ini apa Bu ya, saling bantu karena di lapangan kan kita menemukan kasus di sini. Terus kita telepon teman-teman bareng-bareng. Ayo kita tangani bareng-bareng kalau menemukan lansia terlantar sama teman-teman ini yang mandikan sering juga ya mandikan ODGJ itu. Disitulah kita apa ya peran kita masing-masing kadang-kadang bukan Ya terenyuh ya, gimana Iya. tanpa dibayar kita memang tugas kita. Iya. Sudah masuk dalam yayasan ini, mau tidak mau kita ya harus saling Iya. berempati ya. Iya, iya Bu. Iya. Nggak harus tunjuk kamu bagian ini enggak. Enggak, Pokoknya iya. siapa yang mau jalan duluan. Karena kalau sudah di Ini lapangan juga ada nggak untuk bencana juga? Biasanya kan ada yang kita tenggelam Iya. atau Iya. kalau banjir itu kan pernah ya kejadian Kalau itu ya, kita- yang sampai hilang ya. kalau kebencanaan memang nggak sampai turun seperti tim SAR. Ada Bu. tim SAR-nya. Iya, tim SAR ya. sendiri. Kalau kita mungkin nanti kadang support sembako atau logistik yang memang teman-teman butuhkan. Tapi kalau kita masih ada menyisihkan untuk rezeki, baru kita bantu ngaten. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Mungkin dari Bu Trisha atau Bu Suharti bisa menyampaikan kepada para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Luar biasa loh ini Yayasan Anak Bangsa ya Malang ini, rasa kepedulian sosialnya sangat tinggi ya. Tidak harus dengan makna namanya Malang ya. Iya. Tidak, iya. Tapi mempunyai keberuntungan. Iya. Kalau saya di sini sebenarnya koordinator relawan, tapi kita juga seperti apa yang dikatakan Mbak Yuyun tadi, kita kerjasama. Jadi tugas kami seandainya bukan tugas nih, kita bekerja bareng. Kalau ada evakuasi di Bareng contoh gitu, langsung kita menghubungi teman-teman PSM yang ada di Bareng, minta tolong juga koordinasi dengan Babinsa dan RT-nya di sana. Ya, saling Kita turun berkolaborasi. asesmen ya, kita asesmen dulu. Kita asesmen, baru setelah kita asesmen memang dia oke mau dirujuk kemana, kita Gitu mandikan ya. dulu, baru kita Ya, evakuasi. satu Iya. komando dulu ya. Iya. Nggak langsung gerusa-gerusa. Nggak. Terus angkut ono wong meninggal kan harus panggil polisi dulu ya. Iya. Iya. Nggak boleh sembarangan ya ngangkut Iya. kayak orang kesetrum barang itu kan. Iya, kita karena harus sudah ada SOP-nya. SOP-nya ya. Nanti Kerjasama kita yang tadi. nanti kita yang malah disalahkan. Iya. Asal hati pengen nolong tapi iya. nggak anu ya. Tapi kadang kata hati nurani itu cepet tanggap ya. Gercep kalau orang bilang ya. Iya, Iya. memang Gitu kita ya. kecap di lapangan. Ya, nah biasanya terus saya sedikit tahu banyak memang Yayasan Anak Bangsa ini pernah ada salah satu kasus viral anak ya, Iya. anak yang dianiaya oleh orang tuanya. Kita lihat pemirsa bahwa kasih sayang seorang ayah dan ibu itu sangat berperan penting dalam karakter atau kepribadian ya.
kita ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk bagaimana supaya anak ini menjadi anak yang bercerdas, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Tapi kadang kita sampai miris ya pemirsa. Ada salah satu kemarin ada acara dan saya melihat sendiri Bu Yuyun menyampaikan suatu pidato ya, bahwa anak ini ditemukan dalam keadaan yang sangat miris. Bisa menjelaskan sedikit? Mungkin membuat suatu bayangan kepada para pemirsa bahwa kita sebagai orang tua itu kalau bisa jangan sampai mukul anak, menganiaya anak, harus dengan kasih sayang seperti itu. Ya, memang berapa bulan yang lalu saya pernah ditelepon teman relawan. Ini ada anak yang kondisinya seperti disiksa bapaknya, tapi saya belum respon karena kegiatan kita ini banyak, Bu. Terus akhirnya 1 hari sebelum dievakuasi ini kan Bu Suharti ini koordinasi sama teman-teman TKS ya, PSM sama Babin Kantimasnya juga di sana, karena daerahnya daerah Buring, daerahnya Bu Harti, Gedung Kandang ya. Ya, daerahnya Bu Harti, dan beliaunya coba Bu Harti jangan ceritakan waktu itu. Waktu itu saya mau ke Bali, Bu, sudah ada di bandara, ditelepon sama Pak RW. Bu Harti minta tolong, ada kasus gini. Akhirnya saya kembali, tidak jadi healing. Sudah bawa koper, sudah di bandara, saya harus kembali saat itu. Itu acara apa ada Bu Tati? Kebetulan liburan aja, Bu. Ya Allah, ini luar biasa. Kita patut memberikan apresiasi buat Bu Tati ini sampai meninggalkan pekerjaannya yang harus naik pesawat sudah mau di bandara berangkat, tiba-tiba harus membatalkan ya. Tapi hati nurani ini nggak bisa dibohongi ya, Bu ya. Betul. Begitu di jalan saya langsung telepon dinas sosial, teman-teman PSM yang ada di kelurahan, Babinsa, Babin Kaptimas juga. Akhirnya kita, kebetulan saya berangkat duluan ke rumahnya. Kebetulan di situ juga sudah beberapa menit Babinsa sama Pak RW juga datang ke situ. Ada dari Puskesmas juga. Ya, waktu itu namanya DN. Waktu itu dia langsung ke pelukan saya. Saya tanya, lapar nak? Dia langsung menganggukkan kepala. Tapi dengan wajah mungkin ya Allah banget ya. Kalau Ibu tahu wajahnya itu, waktu maaf Bu Tati, Anda sampai sedemikian rupa ya. Itu tidak ada penggantinya waktu Bu Tati mau berangkat, itu tidak ada. Tidak ada. Harus Bu Tati itu. Iya. Kebetulan waktu itu memang saya masih ngapunten, saya dulu kan di TKS kan jadi koordinator wilayah sana. Kebetulan juga ada di Anak Bangsa juga. Jadi memang kalau ada apa-apa di Gedung Kandang saya yang dihubungi gitu. Jadi waktu itu terus kita pangku, kita kasih makan, terus kita sampai lapar ya, Bu. Kelaparan. Ini apa, kue roti itu, roti sisir itu habis 2 bungkus sama susu 2 botol. Itu pun masih kurang. Itu waktu diamankan ke polisian dulu ya waktu. Langsung dievakuasi. Waktu itu ada saya, Babinsa, ada PSM, ada Pak RW juga, dari Puskesmas, kebetulan Dinsos juga datang. Itu waktu kejadian seperti itu langsung dilaporkan, langsung ditangkap atau gimana itu orang tua? Langsung dibawa, langsung. Nggak lari ya maksudnya? Karena yang kita lihat kalau Danu kan sudah dievakuasi di Puskesmas dulu, ditransitkan di Puskesmas. Ya, diperiksa ya kondisi fisiknya. Kalau bapaknya ditaruh di Polsek Gedung Kandang. Di situ saya sempat menghampiri bapaknya. Kalau saya lihat Danu udah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, jadi biarlah DN ini diamankan dulu di Saiful Anwar dengan kondisi seperti ini, dengan penanganan medis, Bu. Terus saya sempat bicara sama bapaknya, kenapa sampai melakukan kayak gini ke anaknya, kayak gini-gini. Ada cerita-cerita yang mungkin nggak relevan. Ya itulah. Saya sempat emosi, Bu. Ya saya pukul bapaknya, terus sama kepolisian, Bu Yun, jangan mengotori tangannya Bu Yuyun. Di situ karena kita kan refleks, Bu ya, dengan melihat gemes itu kan kondisinya, kondisinya waktu ditemukan ini, Bu, seperti ini, Bu. Waktu dievakuasi dengan berat badan cuma 9 kilo dengan usia 7 tahun. Itu yang membuat teman-teman ini sangat pada saat kita bisa membayangkan anak sekecil ini tanpa berdosa dengan berat badan cuman 9 kilo umur 7 tahun 7 tahun itu harusnya lebih dari 9 kilo, bisa 18 kilo ya.
Ini sangat kering kerontang pemirsa. Jadi seperti mayat hidup ya, Ya, kalau kayak orang bilang ya, kayak di kekurangan Ethiopia. gizi ya. Ya, memang dia akhirnya kena stunting waktu sudah masuk di IGD. Kita dijelaskan di rumah sakit dan itu kita sampai 2 minggu Bu jaga dia bergantian dengan teman-teman. Gantian. Itu dia nangis terus atau gimana? Kalau nangis dia sudah Ekspresinya kalau sudah nangis- habis kering air mata ya. Ya Allah. Iya. Kuat. Begitu kuat ya anak itu mungkin Bu ya, Allah itu ngasihkan mukjizat. Enggak mungkin dia sampai hidup dengan Iya, dengan kondisi seperti iya. 7 kilo Iya. Tahun di sekap itu kan. Bayangin apa mirsa 7 kilo. Keadaannya gimana ya ini? Tinggal tulang-tulang aja ya. 9 kilo dengan ya. usia 9 tahun. 9 tahun. 7 tahun. 9 kilo aja bisa bayi ya. Iya. Nah, ini udah usia segitu, berat badannya segitu ya. Ya dengan Nah itu prosesnya lama nggak Bu Yuyun setelah setelah pemulihan, terus si anak itu juga di ini mentalnya juga, kesehatannya, Ya. gizinya juga itu waktu beranjak itu naik berapa kilonya tuh perlu kalau waktu di rumah setelah sakit itu? kita keluar berapa 15 kilo. 15 kok 15 15. lebih. 15 lebih itu dalam turun kurun waktu 2 minggu. 2 minggu. Iya. Luar biasa. Jadi dikasih Langsung Iya, ya. langsung terus. Susu pemirsa, makanan Iya. bergizi semua ya. Dan Dengan- itu jadi berita nasional, Bu. Iya, Sampai- tahu. Oh. Nah, untuk Danu yang sekarang mungkin lagi di ini ya, Di dirawat salah satu satu yayasan panti. Panti ya. Iya. Semoga adik Danu ini tercapai cita-citanya. Kemarin tuh waktu saya lihat waktu ada acara sama Bu Yun juga itu cita-citanya pengen jadi polisi. Semoga amanah ya cita-citanya menjadi anak yang berbakti kepada negara. Iya. Tentunya kan di ini negara ya. Iya. Iya. Heeh. Terus dari pihak keluarga yang laki nggak pernah ada menjenguk? Sudah Bu karena Sudah ini lepas ya? Lepas Bu karena memang kita Bahaya harus ya. Iya. Kondisikan Iya, supaya tidak bertemu dengan keluarga dengan langsung. orang-orang yang ini. Iya. Karena kita sudah dianggap sebagai keluarganya ya, sebagai ibunya ke kita ini Iya, sebagai sebagai sudah ibu. apa ya, akrab Bu. Jadi Berarti Bu Yuyun ini dalam kurun waktu mungkin seminggu berapa kali ini ya menengok Tiap orang-orang hari. ya tiap hari. ya waktu Dibaca. setelah pulang Oh, yang dibaca Yang ya dibaca. kalau dibaca kita agenda 1 bulan sekali Danu Bu. ini dititipkan di panti sini, Oh, Bu. Di Kota Malang Bu. Di di Kota Malang. Iya, di Kota Malang. Ya. Ya. Salah satu panti di Kota Malang dan ini karena kita ini Danu sudah masuk bagian dari keluarga besar anak bangsa ya tetap kita Kita. seperti apa Bu ya merangkul dia nanti sampai dewasa dan sambutan baik dari Pak Kapolres Bapak Budi Hermanto yang sekarang pindah Ya, di Kapolres, Polda Pak. itu sangat apa ya support Bapak dengan angkat ya. iya sampai Iya dianggap Pak Budi ya. iya Pak Budi iya. Iya. Nah disitulah kita Mm-mm. apa Bu ya di sisi ini kita untuk perhatian Danu banyak orang yang Empati. sangat empati tapi kita tidak boleh terus memanjakan Danu Menanjakan seperti Danu itu seperti itu. karena nanti Danu tidak boleh apa Nggak Bu bisa ya ada jiwa Iya, mandiri iya, nanti ya. iya, Nggak seperti banyak itu. ketergantungan ya. ya jadi kita sampai sekarang harus berproses sama gantian sama teman-teman ini bagaimana Danunya nantinya apa Bu ya untuk terjun ke masyarakat lagi dia tidak merasa takut atau Canggung, apa ya. ya itu yang harus kita motivasi tapi gini Danu ini punya Bu ya punya sesuatu yang beda ya dia nggak terlalu traumanya ini nggak terlalu Nggak ada berat, traumanya. iya Iya, tidak terlalu. iya Ya, takutnya karena itu Nggak, tadi ya. nggak ada, Nje. Nggak ada. Ya mungkin sekeliling orangnya empati, kemudian merawat dia memang benar-benar dengan hati. Mungkin dia Iya. bisa banyak tahu ya tentang Iya. tentang bagaimana cara apa ya ya ibu tidak ibu kandungnya, Iya. jadi ibu angkat, semua ini ibu angkat. iya Semua ini ibu angkatnya ya. Nah, selain banyak permasalahan sosial di Kota Malang, ODGJ, kemudian anak Lansia. terlantar, Lansia. perempuan juga ya yang Iya. KDRT oleh suaminya ya. iya terus kasusnya anak-anak di bawah umur yang dapat pelecehan dari orang terdekatnya juga kita mendampingi memfasilitasi Bullying juga Iya, ya. Banyak iya. ya pemirsa permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar kita itu silahkan Anda apabila berjumpa dengan keadaan seperti itu bisa langsung melaporkan ke Yayasan Anak Bangsa. Mungkin bisa ini ke pemirsa bisa Iya. bantu. mungkin nantinya
Ada hotline Ya. ininya, customer service-nya siapa yang ini tunjuk. Nanti ada teman-teman ada nomor kontak yang bisa dihubungi jika menemukan kasus-kasus yang disebutkan sama Bu Heni tadi. Karena kita ini selama kita mampu, kita mencoba untuk melakukan, dan itu membuat kita ini merasa ada sesuatu yang bisa membuat hati kita ini merasa lega kalau sudah bisa bantu seseorang orang-orang seperti itu ya, ya. seperti itu ya. Ya, karena teman-teman ini juga ya ibu-ibu ya yang memang Dengan segala keterbatasan sebagai ibu rumah tangga yang pagi harus menyiapkan untuk anak suami tetap tanggung jawab ya. Ya benar Bu. Terus juga lingkungan sekitarnya ada permasalahan sosial itu juga ikut. Iya. Kadang nyun sewu ya, kadang sampai malam itu kalau Ya, sudah ya. pagi ya. Sampai pagi Bu. Sampai pagi ya Allah. Kita kalau sudah menangani ODGJ bawa ke RSJ Lawang itu sampai jam 4 pagi kita baru pulang. Sampai Lawang ya. Iya. Dan anak bangsa ini Bu, Nyun Sewu sudah merambah sampai se-Jawa Timur. Yang Jawa Timur ada daerah tertentu dan ada relawan anak bangsa yang ada di Probolinggo, Oh begitu ya. Blitar, Tapi sampai Pasuruan. pada poinnya Yayasan Anak Bangsa ini bertempat di Kota Malang. Pusatnya di Kota bawah- Malang. Ya, di Iya. bawah pimpinannya Bu Yuni Iya. ini. Nah, kemudian dia ada relawan yang di kota-kota lain. Iya, benar. Ya, mencakup lebih luas lagi ya. Insya Allah Bu, insya Allah. Insya Allah. Kita patut kasih apresiasi pemirsa untuk Yayasan Anak Bangsa bagi hamba Allah yang ingin ingin menolong sesama kita, bisa langsung berhubungan dengan Yayasan Anak Bangsa Kota Malang, bisa lihat langsung di Google ya. Ya, di Follow Instagram kami ya. follow Instagramnya ada. Bangsa Malang. Yayasan Anak Bangsa Malang. Ya, Instagramnya ya. ya di Bisa IG-nya. tahu semua kegiatan kami. Di TikTok juga ada Bu. Jadi pemirsa, apabila Anda ingin melihat tayangan Yayasan Anak Bangsa itu langsung bisa follow Instagram Anak Bangsa dan TikTok. TikTok Anak Bangsa juga. Ya, Pakai yayasan atau apa? Anak Bangsa aja ya. Yayasan Anak Bangsa. Yayasan Anak Bangsa. Ingat, ini ada logonya, ada mata logo, ada hati, cita kasih, terus bergandengan. Nah ini tujuannya adalah kita rangkul semua di sini sebagai anak bangsa Indonesia. Kita berempati, memberikan kasih sayang kepada sesama, saling tolong menolong. Sebagai umat Muslim pasti itu harus ya, Iya. tolong menolong ya. Habluminanas, habluminallah. Gitu ya. Ya. Mungkin ada yang disampaikan di penghujung acara kita pada siang hari ini, sore hari ini. Ini bisa langsung ke depan. Mungkin ini sesuatu yang membuat kita istiqomah untuk melakukan kegiatan sosial ini, karena sesuatu yang kita lakukan ini walaupun sedikit atau kecil tapi bisa berarti banyak untuk setiap orang. Yang hashtagnya tadi yang Bu Heni ungkapkan, ojo leren dadi wong apik. Jadi jangan lelah berbuat baik, karena berbuat baik itu kita nggak tahu yang mana awal itu, tapi tetap berjalan, berproseslah dengan kebaikan. Di situ kita akan menemukan sesuatu yang beda nantinya, Bu. Tapi sekarang seperti kemarin kolaborasi ya, yang Iya. saya tahu pemirsa saya turut larut dalam acara kemarin beberapa komunitas, ada komunitas ada Anak Bangsa, kemudian Sedekah. Surabaya Sedekah, kemudian ada yang itu Yamaha ya. Iya. Komunitas NMAX. NMAX itu mengumpulkan ya macam-macam Iya. pemirsa, itu ada sembako, kemudian ada pampers, ada yang dibutuhkan mungkin Lansia. baju ya. Iya. Baju-baju ya, karena Iya, Bu. mereka rata-rata kemarin sudah manula semua Ya, lansia. 170 lansia yang Lansia. ada di Gria Lansia Wajak, dan belum di Wonokoyo juga ada yang peduli kasih itu hampir KNDJH itu 40 lansia juga ada yang di sana. 40 lansia. Ya. Berbuat malah baik, gak usah jauh-jauh. Di rumah itu loh, kita punya orang tua yang patut kita rawat ya. Dulu mungkin kita bisa sedikit membayangkan bahwa pemirsa waktu masa kecil kita lahir, seorang ibu menyusui sampai demikian dibahasa sekolah. Baktikan kita semua kepada orang tua kita. Sayangi mereka ya, sudah waktunya mereka yang ganti kita rawat. Betul. Ya, kalau misalnya kita nggak bisa ngerawat ya mungkin ada sedikit rezeki lebih, mungkin ada
yang kerawat ya di rumah. Iya. Usahakan di rumah ya, Iya, Bu. karena Iya. itu orang tua kita. Jangan sampai, Kebalikan Bu, jangan. iya. Maaf pemirsa, banyak sekali kejadian Iya. sosial sampai tega banget. Menelantarkan Ya Allah. orang tuanya. Ada sampai saya lihat itu ada YouTube juga ya. Iya. Itu pemirsanya itu melihat apa dibuang begitu saja sampai Iya. digonceng, kita ayo kita Iya. jalan-jalan, disenangi dibeliin apa, kemudian Ditinggal. sama anaknya. Ya Allah, itu dosa besar ya. Iya, Bu. Itu ya. Kalau kantor Sekretariat Anak Bangsa ini ada di Danau Sentani 3, Karena Sentani Sentani Tengah 3, HC nomor 24. Ya. Kalau mau main-main ke sana boleh melihat kegiatannya Anak Bangsa di sana, Bu, nantinya. Danau Sentani Tengah Tengah, H3C Blok H3C nomor 24. ya. Pemirsa bisa langsung disawut jajar ya ini ya. Iya. Sekretariatnya Yayasan Anak Bangsa, bisa Anda sebagai hamba Allah, bisa tidak harus dengan uang, mungkin tenaga juga boleh, juga, atau mungkin dengan fasilitas menerima misal apa pampers ya, Ya, terus sembako. sembako seperti anak bayi, maaf ya, ada Iya. beberapa yang anak bayi sampai Iya. dibuang ya Iya. oleh orang tuanya ya. Nah itu luar biasa. Yayasan Anak Bangsa sampai sedemikian, tidak hanya lansia, sampai semuanya yang berhubungan bersentuhan dengan sosial itu kepekaannya luar biasa. Terima kasih Bu Yuyun sudah Sama-sama. menemani pada sore hari ini. Nanti insya Allah kita tunggu Yayasan Anak Bangsa ini dalam format yang lain. Siap. Mungkin tidak hanya berbagi kasih, mungkin mengadakan apa ya, Kegiatan lain, Bu, yang kegiatan lain yang memang bermanfaat. Iya. Banyak sekali saya lihat lewat Iya. acaranya. Kurun waktu 2004 ya. 2004. 22 tahun. Karena amanah orang tua itu harus Iya. tetap dilestarikan. Iya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan dari ibu-ibu relawan nih. Saya lihat setiap kali saya terharu ya. Bu Tati tadi mengutarakan sambil sedikit berkaca-kaca. Ya. Iya, Karena mana ingat ini Bu, betul, Ibu. main Iya. di sini Bu. Iya, betul, Bu. Sampai demikian membatalkan ini pesawat, sudah bayar pesawat tiba-tiba nggak Harus jadi. pulang, iya. Itu yang berangkat siapa Bu? Ibu sendiri. Iya. Saya bertiga sama teman, akhirnya yang dua ikut nggak berangkat juga. Semoga Allah membalas Mengantar kami kebaikannya, pulang soalnya. panjenengan Iya. ya. Semuanya pokoknya Iya. harus dengan hati. Mungkin ada kata-kata mutiara dari yayasan. Hashtag kami Ojo leren tadi. Oh ya. Kita Mungkin bareng-bareng. bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Silakan Iya. pemirsa, kita lihat hashtag dari apa Yayasan Anak Bangsa. 1, 2, 3. Ojo leren dadi wong apik. Pemirsa jangan leren dadi Dadi wong wong apik. Jadi teruslah berusaha untuk saling berempati kepada lingkungan sekitar kita. Bantulah bagi orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang ingin dibantu oleh kita. Sekian dari saya, ini Wardani, Pagat TV, pancen apik nggak kate komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.